Shalom beloved people. Bagaimana hari-harimu sepanjang PKP ini? Kiranya Allah Roh Kudus terus menyertai kita, memberikan kita kekuatan dan penghiburan di sepanjang waktu Korintin ini. Bersama lagi dengan saya di dalam 5 menit renungan roti hidup. Hari ini sudah siri yang ke-7. Nah, firman Tuhan hari ini saya beri judul Libatkan Tuhan, yang saya ambil di dalam 1 Samuel pasal 23 ayat 1. Mari kita lihat firman Tuhan ini bersama-sama. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjara tempat-tempat penggirikan. Saudara, di dalam kisah ini ada seorang yang datang kepada Daud untuk menyampaikan berita tentang keadaan politik dan keamanan Kehila. Tetapi ketika Daud menerima berita ini atau kabar ini, Daud tidak langsung bertindak, tetapi ia berdoa dan bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu. Dia bertanya kepada Tuhan, apakah aku akan mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkan orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Anda boleh lihat itu di ayat yang seterusnya, ayat 2. Setelah Daud mendapatkan jawaban dari Tuhan, barulah ia melangkah pergi ke Kehila. Tapi pastor, apakah Tuhan masih berbicara kepada kita hari ini? Saudara, Tuhan ingin berbicara kepada anak-anaknya. Tetapi seringkali kita tidak mendengarkan, atau kita hanya mau mendengarkan apa yang kita mau dengar. Yesus berkata bahwa domba-dombanya akan mendengarkan suaranya. Yohanes 10 ayat 3, 4, dan 16. Nah, persoalannya, apakah kita termasuk sebagai domba-dombanya Tuhan? Kisah Daud ini adalah contoh yang terbaik dalam kita melibatkan Tuhan dalam hidup ini. Melibatkan Tuhan dalam semua rancangan hidup kita itu berarti kita terbuka kepada Tuhan untuk berkuasa, menolong, dan menunjukkan jalan yang terbaik bagi setiap rancangan hidup kita. Anda tidak dapat menikmati rasa buah tarap sampai Anda menggigitnya, barulah Anda tahu betapa lembutnya dan manisnya buah tarap itu. Sama halnya, Anda tidak dapat menikmati karunia Allah jikalau Anda tidak pernah melibatkan Dia dalam setiap musim hidupmu. Setiap kita pasti berhadapan dengan masalah. Masalah yang ada terkadang menghambat kita untuk melibatkan Tuhan. Kita cenderung mengandal kekuatan dan pikiran kita sendiri untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Sehingga kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat, yang mampu memberikan kekuatan kepada kita. Marilah kepadaku, hai semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, kata Yesus di dalam Matius pasal 11 ayat 29 dan 30. Tuhan sangat menantikan kita melibatkan Dia dalam segala aspek kehidupan ini. Dia ingin kita datang kepada Dia dan memohon belas kasihannya, karena Dia Allah yang lemah lembut dan rendah hati, serta menikmati Dia dalam setiap musim kehidupanmu. Apakah kamu melibatkan Tuhan dalam studimu, dalam kamu mencari pasangan hidupmu, dalam bisnismu, atau dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, dalam pergumulanmu, keluargamu, ofismu, dalam pergaulanmu, atau apapun keputusan yang Anda ambil, libatkanlah Tuhan. Seberat apapun masalah yang kita hadapi di waktu PKP akibat pandemi COVID-19 ini, jangan pernah lupakan Dia, Sang Pemberi hidup. Karena hanya di dalam Dia kita memperoleh kekuatan baru. Bersandar dan berserah penuh di dalam Yesus. Yesus tahu apa yang terbaik bagi kita. Amsal 3 ayat 6, akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ketika Anda berdoa dan berdiam di dalam hadirat-Nya, lalu bertindak, itulah saatnya Anda mengakui Tuhan dalam segala lakumu. Dengan kata lain, Anda melibatkan Tuhan di dalam hidupmu. Persoalannya,
Bagaimana kehidupan doamu hari ini? Sejauh mana Tuhan terlibat di dalam hidupmu? Renungkanlah firman Tuhan hari ini.